Caritas Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera bagi saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam Inspirasi Hidup hari ini. Hari ini, Gereja Katolik Universal merayakan Hari Raya Minggu Palma. Bacaan kitab suci yang akan kita renungkan sebagai inspirasi hidup di hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 21, ayat 1 sampai 11. Saudara dan sahabat terkasih, Yesus dan para muridnya mendekati Yerusalem melalui sebelah timur dan tiba pada suatu tempat yang bernama Betfage, yang artinya rumah pohon ara. Betfage terletak di atas Bukit Zaitun, sedangkan Bukit Zaitun sendiri oleh kalangan Yahudi mengungkapkan sisi eskatologis, yaitu kedatangan Allah yang membarui Yerusalem. Saudara dan sahabat terkasih, Yesus tiba pada masa akhir pelayanannya. Ia akan memasuki Yerusalem. Itu berarti ia memasuki Via Dolorosa, jalan penderitaan. Tetapi ia tidak takut. Ia tidak mundur. Waktu untuk mengalami sengsara semakin dekat, tetapi kehendak Allah harus tergenapi. Maka di Betfage, Yesus mempersiapkan segala sesuatu sebelum ia memasuki Yerusalem. Salah satu persiapan yang ia buat adalah menyiapkan keledai untuk ditungganginya. Yesus bukan orang yang hanya sekedar wacana. Ia memberikan pelajaran kepada para muridnya dengan keteladanan. Kita harus belajar dari Yesus untuk merencanakan sesuatu, mempersiapkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tidak asal jadi, tidak asal jalan, atau tiba saat, tiba akal. Rencana Allah harus kita sikapi dengan bijaksana, dengan rasional, masuk akal, dan teratur. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui peristiwa di Betfage ini. Ia mempersiapkan, merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya sebelum ia memasuki Yerusalem. Jangan sampai sebagai orang beriman untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah, perintah-perintah Allah, kita berpikir itu bagian Allah. Biarkanlah Roh Kudus yang berkarya untuk kita. Saudara dan sahabat terkasih, Yesus memilih mengendarai seekor keledai, sesuatu keputusan yang tidak populer bagi seorang yang disanjung-sanjung sebagai Raja, Mesias, Anak Daud. Tetapi disitulah justru sisi kenabian Yesus yang mewartakan kodrat rajawi yang sesungguhnya. Yesus sesungguhnya menggenapi nubuat dari Zakaria yang bernubuat tentang akan datang seorang Raja Damai yang memasuki kota Allah dengan menunggangi seekor keledai beban yang mudah. Seekor keledai yang ditunggangi oleh seorang Raja Israel sejati, yang datang dengan penuh kerendahan hati dan kelemah lembutan, yang mengalahkan perang dengan damai, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Dengan jalan ini, kerajaan Allah akan semakin tergenapi. Pembaruan manusia akan terwujud, meskipun di sana, di Yerusalem, para penghujat, para pembenci, para musuh Yesus menanti-nantikannya dengan penuh harap. Lihatlah saudara dan sahabat terkasih, Yesus yang menunggangi seekor keledai memasuki kota Yerusalem disambut secara meriah oleh begitu banyak orang. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan dan memotong ranting-ranting untuk dihamburkan di jalan. Penginjil Yohanes mengisahkan bahwa orang banyak itu menyambut Yesus dengan daun palma. Mereka bersorak-sorai, bergembira, memuji nama Tuhan. Hosana, Hosana, Putra Daud. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Seluruh kota Yerusalem gempar dan orang-orang mulai bertanya-tanya tentang siapakah orang itu.
Saudara dan sahabat terkasih, marilah kita saksikan bersama di manakah sorak-sorai itu saat Yesus dijatuhi hukuman mati, saat ia dihina, diinjak-injak, dicerca, ditikam, bahkan disalibkan di atas palang penghinaan. Seakan-akan sorak-sorai itu terdiam dalam waktu. Ia tergantikan dengan seruan yang berbeda rasa. Salibkan, salibkan, salibkanlah dia. Saudara dan sahabat terkasih, hadirlah sebagai pembawa damai. Bersukacitalah karena kedamaian, dan milikilah hati yang tulus dan dengan kerendahan hati membahagiakan orang lain. Perbuatan baik bisa menjadi ancaman bagi orang lain. Engkau akan menderita karena satu perbuatan baik. Tetapi tetaplah harus berbuat baik, karena itulah jaminan bagi jiwamu di hadirat Allah yang Maha Kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan karena imanmu akan Yesus Kristus. Ia sementara memasuki rumah sebagaimana ia memasuki Yerusalem. Ia memasuki hatimu. Meskipun ia tahu ia memasuki sebuah dunia yang sungguh rapuh, tetapi ia mengasihimu meskipun harus menderita. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa, dan jangan biarkan satu hari pun terlewati tanpa ucapan syukur. Rahmat Allah menyertai saudara dan sahabat terkasih. Amin.